Oke, selamat malam semuanya. Halo, halo. Malam. 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 Kami agak kelewat malam ya, kayak Iya, dilihat ini udah 23.50 baru mulai. semangat Binusia. Ya, nanti kan ini kan Ini podcast ujung-ujungnya pasti yang lihat lebih ke Pak Doni, ya kan? Pak, nanti kalau boleh ini podcast yang pertama dan terakhir ya Pak, soalnya agak-agak bikin pusing. Kayak makanya kita ngambil judul podcastnya ngalor ngidul, karena ini semoga obrolannya masih tentang topik yang sesuai, nggak terlalu ngalor ngidul banget. Sebelum kita lanjut, kayak kita harus kenalan dulu deh. Langsung aja kita mulai kenalan dari saya dulu ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Kija Kristina. Next, siapa yang mau kenalan? Aku. Halo semuanya. Oh, Namaku Novela. terus, Next. next. boleh aku. Nama aku Austin. Halo Kak Austin. Guys. Hai. Oke, next masih ada dua orang lagi nih. Halo guys, nama saya Grace. Gak apa-apa Grace. Lucu Santai banget aja sih, lah. Grace. Ngomong dua juga gak Santai, apa-apa kan. santai. Halo, Terus, gue yang yang terakhir. terakhir. Bisa dipanggil Satria, salam kenal. Oke, berarti kan kita udah kenal semuanya ya guys. Jadi selamat mendengarkan obrolan kita. Jadi kita di sini konsepnya adalah berbincang-berbincang. Jadi saling tukar pikiran aja, saling tukar pendapat. Jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Jadi yang hanya tahu siapa yang benar, siapa yang salah cuman Pak Doni. Oke, langsung aja kita ke tema kita hari ini. Kita hari ini bakal bahas mengenai relative price, wages, and supply. eh, Sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin kita masuk ke yang awal-awal dulu kali ya. Mungkin ada yang bisa ngebantu nih ngejelasin apa sih definisi dari relative price ini. Aku Siapa? mau coba dong. Aku mau coba. Oke, Yeay. silakan. Ya, jadi menurut aku sendiri ini ya, relative price itu atau relative price atau harga relatif itu bisa diartikan sebagai rasio antara harga dua barang, yaitu antara harga satu barang dan harga satu barang lainnya yang di pasaran. Ini aku sih Oh. lumayan ngerti sih Kak, tapi aku kan ini udah agak malam ya, udah agak susah Mm-mm. mikir. Butuh contoh. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Karena aku masih kurang-kurang paham. Bentar-bentar, gue punya definisi lain deh tentang Oke, oke. relative Kita price. dengerin dulu dari Kak Satria. Kalau menurut gue sih relative price itu jadi relative price itu harga produk atau komoditas sih yang relatif terhadap tingkat harga keseluruhan dari barang-barang itu. Oh, Oh, berarti itu sih itu menurut dari gua ya. ada perbandingan ya. Berarti misalnya ada Iya, perbandingan antara A sama B. iya Ada yang benar-benar. bisa kasih contoh lebih lanjut nggak nih biar para pendengar-pendengarnya juga bisa lebih paham lagi nih cepet nangkepnya. Mungkin aku boleh tambahin nggak? Boleh, boleh. Nah, jadi kan kalian pada ngebahasanya lebih ke agak terlalu formal ya. Mungkin aku bakal jelasin ke yang lebih santai. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita buat nentuin bahwa sebuah harga barang itu bisa dikatakan mahal atau murah? Nah, buat nentuin sebuah barang itu mahal atau murah kan jelas kita perlu perbandingan antara barang A dan barang B. Nah, disitulah yang kita sebut sebagai relative price. Itu. Oh, oke, oke, oke. Berarti kalau aku nggak salah nangkep nih, coba ya dari kan tadi udah dijelasin sama tiga orang sebelumnya. Berarti Ya. coba kalau aku kasih ke perumpamaan barang gitu ya. Berarti itu salah satu contoh yang disebut dengan harga relatif itu kalau misalnya kita pakai perbandingan kopi, ya kan? Misalnya ada kopi tubruk sama kopi Starbucks nih. Kan Starbucks itu seperti yang kita tahu kan itu harganya lumayan ya. Let's say itu 50.000. Sedangkan kayak kopi-kopi kapal api atau apapun itu kan misalnya yang diseduh doang tuh misalnya 5.000. Berarti kan kita bisa dapat 10 kali lipat perbedaannya itu ya. Berarti kan kayak 1 banding 10. Bener kayak gitu bukan contoh dari harga relatif. Iya, bener sih menurutku. Sependapat sih kita, Kes. Oke, Apa kalau aku menurut juga Kak Grace gimana tentang harga relatif ini? Kakak ada yang mau disampaikan nggak? eh Menurut aku sih soal relative price ini kita membandingkan sebuah produk yang masih merupakan input dan sebuah produk yang merupakan output, yang dimana kita
bisa menggunakan eh, input ini untuk memproduksi output ini. Jadi kita bandinginnya ini, bukan sebuah produk, dua produk yang utuh. Oh, oke oke oke. Berarti dia itu dari input nanti bakal dikelola jadi output. Nah, di situ bakal dapat nilai lebih ya, Kak. Gitu bukan maksudnya Kak Grace. Oke Betul, oke betul. oke. Aku udah cukup paham nih tentang harga-harga relatif. Terus nextnya itu kalau misalnya kita ngomongin harga relatif ini itu kayaknya bakal berhubungan erat deh. Tadi itu aku sempat-sempat baca juga topiknya yang berkaitan itu mengenai absolute advantage sama satu lagi apa ya? Comparative advantage. Nah, Ya, Oh iya, comparative gimana ya? advantage. Hubungannya itu apa ya? mungkin gue bisa jelasin sih di sini. Jadi kalau kita ngebahasnya soal absolute advantage, ini itu adalah keunggulan absolut. Jadi ketika suatu negara itu bisa memproduksi barang tertentu dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain. Contohnya kita ambil negara Kolombia, dia itu memiliki keunggulan di iklimnya dalam dalam keuntungan advantage untuk memproduksi kopi. Nah, dengan demikian mereka itu bisa menghasilkan kopi dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain. Nah, sedangkan kalau misalkan kita bahasnya soal comparative advantage, tandanya ini kita membandingkan antara negara tertentu dengan negara lainnya. Contohnya yang aku ambil adalah negara Inggris dan negara Portugal. Mereka ini sama-sama kan diuntungkan dengan spesialisasi dan perdagangan sesuai dengan keunggulan komparatif mereka. Nah, dalam hal ini, anggaplah kita tahu kalau misalkan Portugal itu mampu untuk menghasilkan anggur dengan biaya yang lebih rendah. Sedangkan kalau Inggris itu mampunya untuk memproduksi kain yang lebih murah. Yang Portugal lebih murah untuk menghasilkan anggur, yang Inggris lebih murah untuk menghasilkan kain. Nah, di sini aku ngelihat kalau misalkan mereka ini bisa bekerja sama dengan cara yang Inggris daripada harus capek-capek memproduksi anggur dengan harga yang lebih mahal, mereka beli aja ke Portugal. Sedangkan Portugal daripada harus capek-capek beli kain memproduksi kain ke negaranya sendiri, mendingan mereka langsung beli aja. Nah, dari itu makanya bakal seiring berjalannya waktu, mungkin Inggris bakal berhenti memproduksi anggur dan Portugal berhenti memproduksi kain. Kedua negaranya akhirnya melihat bahwa keuntungan bagi mereka dan mencoba untuk menghentikan upaya mereka memproduksi barang-barang dalam negeri itu. Jadi mereka daripada harus memproduksi sendiri dalam negeri dengan harga yang lebih mahal, mendingan mereka berdagang satu sama lain yang jadinya international trade ini. Itu sih. Oh, Hmm. makanya dengan adanya absolute advantage dari masing-masing negara, ini kan berarti dari masing-masing negara yang ada di dunia ini kan punya kekuatannya masing-masing kan ya Kak. Berarti terus kan nggak mungkin nih kalau misalnya mereka ngandelin mau produksi semuanya, semua barang dari negara mereka sendiri karena ujungnya itu nggak bakal lebih untung daripada mereka langsung beli jadi sama negara lain yang punya keunggulan lebih di bidang itu. Makanya hal-hal inilah yang akhirnya menyebabkan adanya pertukaran atau enggak perdagangan secara internasional. Gitu bukan dari Kak Austin? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, ada yang punya pendapat lain nggak nih mengenai tentang absolute advantage sama comparative advantage? Aku mau nanya sih, aku masih bingung nih. Ini kan tema dari topik kita ini kan relatif price, wage, dan supply. Nah, kira-kira ketiga hal ini itu saling berhubungan nggak sih? Teman-teman, menurut teman-teman gimana? Oh iya ya, saling berubah nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana? Kalau Coba Pastinya dipikir dong. dulu deh. Kenapa? Kalau menurut aku pribadi sih kayaknya berhubungan. Tapi coba nanti dibantu lagi ya untuk ngelengkapinnya ya. Kenapa Ya, menurut aku berhubungan? Seperti yang tadi aku bilang nih, karena adanya keunggulan dari masing-masing negara yang tadi aku bilang, kayak udah kalau kasih contoh, misalnya tadi dari Kolombia ya Kak ya. Kolombia iya, itu kan dia itu bisa ngasilin kopi dengan cost yang lebih rendah. Sedangkan kalau misalnya negara dari let's say Jepang gitu, dia pengen bikin kopi mungkin mereka bisa sih cuma kan cost yang mereka keluarkan atau tenaga yang mereka keluarkan itu bakal lebih tinggi. Nah sedangkan di Kolombia sendiri itu tuh mereka itu nggak bisa nih apa
produksi yang Jepang unggul lah, misalnya contoh mobil atau enggak teknologi-teknologi yang lebih canggih, mereka bakal ketinggalan di hal itu. Jadi mereka ini tuh dua-duanya itu tuh punya kelemahan masing-masing dan juga punya keunggulannya masing-masing. Jadi nanti yang membuat mereka itu supply, which sama satu lagi harga relatif ini yang bikin mereka nyambung itu kalau menurut aku sih lebih balik ke kebutuhan semua negara masing-masing sih. Jadi untuk memenuhi kebutuhan negara itu makanya bakal terjadi nih simbiosis antara tiga hal ini, yaitu tadi harga relatif, wages, sama satu lagi itu Relative price. relative Supply ya? price. Relatif. Benar. Ya, Kalau menurut yang oh, lain gimana? Ada yang punya pendapat lain nggak? Hmm. Dari Kak Grace atau Kak Satria atau siapapun itu? Kalau gue sih sependapat sih sama pernyataannya dari Kak Kezia itu Sama sih. sih. Oke, kira-kira di sini kita bahas apa lagi ya guys? Ada yang masih dipertanyakan nggak sih seputar topik yang akan kita bahas hari ini gitu? Kira-kira apa ya? Kalau misalnya dari segi upah gimana? Kalau misalnya nih dari kakak-kakak sendiri nih, kakak-kakak ini bisa anggaplah kan Indonesia ini kita terkenal banget dengan tanaman-tanamannya. Coba kita ambil salah satu contoh ekspor terbesar di Indonesia itu adalah kan kopi ya. Sorry, impor terbesar dari Indonesia itu kan kopi. Kalau kakak-kakak ini dikasih pilihan, kakak-kakak bisa dari kalian punya tanaman kopi nih, dianggap aja 100 meter gitu ya, atau 1000 meter, atau berapapun itu. Ini kalian bakal milih untuk jual tanaman kopi itu, biji kopi itu langsung, atau kalian olah dulu nih, jadi bubuk kopi. Kalau kalian bakal pilihnya mana nih? Bubuk kopi Jelas atau biji kopi? diproduksi dulu sih kalau aku. Diolah dulu maksudnya. Karena harga Oke. nilainya bakal meningkat. Oh ya, 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 otomatis gue nilainya jadi pribadi lebih sih besar ya. Kalau Iya, juga. yang lain gimana? Ada yang biji kopi kah? Atau semuanya pilih bubuk kopi? Kalau gue sama sih pribadi mending gue diolah. diolah jadi biji kopi sih. Karena Kak pasti Grace? harganya juga bakal makin naik kan kalau masih biji gitu. Iya sih, benar sih. Kak Grace gimana? Lebih prefer biji kopi atau bubuk kopi? Tadi soal maksudnya Indonesia itu ekspor apa import ya? Ekspor. Kita jadi kita mau ngejual nih. Ah, Bakal lebih prefer dalam bentuk biji kopi atau bubuk kopi? saya sih lebih prefer bubuk kopi sih. Soalnya Oke. nilai harganya juga beberapa kali lipat dari biji kopi. Nah, coba sekarang aku pengen tanya. Tapi kan kalau misalnya kita nih pengen ngejualnya dalam bentuk bubuk kopi, otomatis kita butuh effort lebih dong. Otomatis cost Mm-mm. yang bakal kita keluarin itu bakal lebih gede nggak sih? Untuk Ya, ya. pasti sih kan karena kita kan perlu proses dari biji kan ke bubuk. Tapi ntar kalau harga jualnya kan jadi lebih tinggi, jadi sama-sama untung sih jadi ya. Betul, betul. Oke, berarti nanti bakal disesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Misalnya kalau Iya, kebutuhan iya, pasar betul. lebih tinggi di biji kopi, bakal dipilih untuk biji kopi. Tapi kalau misalnya kebutuhan pasar lebih tinggi di bubuk kopi, bakal ke bubuk kopi. Oke nih, sebelum obrolan kita makin ngalor ngidul seperti judul podcast kita, kayaknya langsung aja nih kita tarik kesimpulan. Jadi di antara relative prices, wages, dan supply ini, ketiga hal ini tuh sebenarnya berhubungan nggak sih? Dan berhubungannya itu tuh dalam hal apa gitu, lebih konsep jelasnya. Aku boleh jawab. Boleh, boleh. Nah, ya jadi kayak yang relative price, wages, dan supply itu kenapa sih berkaitan dengan international trade? Coba deh kita bayangin yang tadi biji kopi sama bubuk kopi lah ya. Itu kan beda harganya dong. Contoh aja kita anggap biji kopi itu 1 kilo berapa ya biasanya? Hmm, 50 ribuan ya kalau nggak salah. ya Ya anggaplah udah. segitu ya. Nah, anggap aja segitu deh, 50 ribu lah ya biji kopi. Terus bubuk kopi itu harganya biasanya contoh deh, 1 kilo itu 100 ribu lah atau 150 atau mungkin yang bagus itu 200 ribu sampai 200 ribu. Coba aja kita kalau trade ke negara lain, biji kopi ini kita hanya modalnya 50 ribu, kita trade ke sana 1 kilo, dan kita produksi di sana menjadi bubuk kopi sebanyak 1 kilo, dan kita impor lagi.
itu kita dapat profit dong ya. Dari 50.000 itu menjadi 200.000 gitu. Oh, oke. Berarti sudah terjawab ya guys. Inti permasalahannya adalah ketiga hal itu adalah berhubungan. Ya, Makasih Kak berkaitan Grace juga. atas Benar-benar. jawabannya. Iya. Oke guys, kayaknya kita harus sudahi podcast hari ini sebelum semakin aneh-aneh. Kalau Udah misalnya jam kalian 12 ada tuh. pertanyaan seputar tema yang kita bahas hari ini, kalian boleh banget tanyain di kolom komen. Atau kalau misalnya nanti kita bakal bisa bantu jawab, kita bakal jawab. Cuman kalau gak bisa jawab, siapa yang akan menjawab? Pak Doni. Ya, Aduh nih, Beloved awal bilang dosen. dosen. Yeay. Yeay. Oke guys, terima kasih banget nih kalian udah ngeluarin waktu kalian untuk dengerin omongan ngawur ngidul kita. Semoga bisa menemani hari kalian atau kan seenggaknya sedikit bermanfaat. Oke, dadah guys. Aku Keisha pamit undur diri dan teman-teman aku juga. Bye-bye. Bye. Bye-bye.